Salam Guru Penggerak. Hai, ketemu lagi dengan saya Agus Tamalngono, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Magelang. Video kali ini akan menampilkan aksi nyata saya diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya SMP Negeri 2 Mertoyudan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu warga SMP Negeri 2 Mertoyudan. Terima kasih untuk waktunya, meluangkan waktu di kesempatan ini, di mana saya Agus Tamalngono sebagai calon guru penggerak ada program yaitu diseminasi untuk menyampaikan budaya positif, ya, terkhusus di sekolah kita tercinta yaitu SMP Negeri 2 Mertoyudan. Baik, sebelum kita mulai materinya, ya, kita akan senyum terlebih dahulu selama 30 detik, ya, karena biar kita agak mengeringan gigi. 30 detik itu cukup lama, ya. Oke, mari kita 30 detik, ya, melebarkan, buka sedikit bibir kita, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya kurang 10 detik ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, terima kasih. Bagaimana rasanya? Ya, yang pasti pegel. Oke, baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita akan masuk di materinya. Oke, Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dan menerapkan beberapa konsep. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Budaya positif itu ada satu kebudayaan atau sikap atau perilaku yang nanti ditanamkan ke anak-anak peserta didik kita yang pastinya hal-hal yang positif. Nah, seperti apa misalnya, mohon maaf ketika Bapak Ibu berada di depan tadi membiasakan anak dengan memberi salam kepada Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu juga memberikan salam kepada anak-anak, itu merupakan satu budaya positif. Ya, karena membentuk karakter anak untuk tegur, salam, dan sapa. Itu salah satunya contoh budaya positif. Nah, banyak sekali budaya-budaya positif yang mungkin bisa kita terapkan. Ya, selain pembiasaan tadi, mungkin pembiasaan setiap hari di kelas Asmaul Husna, kita berdoa, kemudian yang Kristen ada renungan dan sebagainya. Dan mungkin atau kebiasaan ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru, anak-anak perlu tunduk, kemudian salam. Kemudian ada sampah di sekitar yang berserakan, kemudian anak-anak bagaimana membuangnya pada tempatnya. Nah, tetapi itu semua tentunya pasti diawali dari kita sebagai seorang pendidik. Nah, makanya di sana dikatakan seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif tadi. Ya, adapun konsep-konsepnya, yang pertama yang harus dapat diwujudkan budaya positifnya, yaitu pertama disiplin positif. Ya, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusianya, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol atau restitusi, yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini nanti dari keenam ini nantilah yang nantinya bisa membentuk anak untuk dapat melaksanakan yang namanya budaya positif. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan lihat ya satu persatu. Ya. Yang pertama yang pastinya adalah di disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau dari pengertian ini Bapak Ibu, satu cara penerapan. Salah satu penerapan bagaimana cara model kita untuk bisa membuat peserta didik kita itu untuk bertanggung jawab. Ya,
Baik kalau Bapak Ibu guru sebagai pengajar, dia bertanggung jawab mengerjakan tugas besar. Kemudian bagaimana mengajarkan ke anak untuk bertanggung jawab ketika melakukan satu hal yang mungkin disuruh atau bukan disuruh ya, diberi tugas kepada Bapak Ibu guru ya untuk bisa dikerjakan dengan baik. Baik itu dalam bentuk individu maupun dalam bentuk kelompok. Ya. Kemudian menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu tentunya kita tahu ya, anak itu memiliki nilai kebajikan yang banyak sekali dalam diri mereka. Misalnya mereka mandiri, kemudian mereka percaya diri. Ya, ini yang perlu dikembangkan ketika disiplin positif itu nanti mulai kita tanam ke anak. Nah, selanjutnya disiplin positif tentunya mengarah ke nantinya mengontrol anak, ya, mengontrol anak dalam melakukan satu tindakan. Artinya disiplin positif itu nanti ada satu hal, satu aturan yang nanti membuat mereka bisa mengontrolnya. Tidak selamanya anak itu bisa melakukan disiplin positif. Ya. Bisa saja dari disiplin positif anak-anak bisa melanggar. Contoh ketika kemarin ada satu anak OSIS, karena dia merasa anak OSIS, ya, dia mendikte adik-adik kelasnya, kemudian sampai membentak dan sebagainya. Nah inilah yang artinya karena tidak ada kontrol, jadinya dia lepas kontrol. Makanya disiplin positif tentu harus ada kontrolnya juga. Baik, selanjutnya ini pengertian dari disiplin positif yang lainnya, bahwa disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, disiplin positif diharapkan nanti itu merupakan kesadaran dari diri sendiri. Ya, tidak ada paksaan, bahkan mohon maaf, bahkan disiplin positif tidak menuntut untuk pujian. Ya, yang pasti dia kerja melakukan sesuatu dengan kesadaran diri. Contoh simpel ketika kuliah, ya saya kemudian Pak Reza dulu mungkin berangan-angan wah jadi pegawai negeri, ya. Tapi ketika ada satu kesempatan ya P3K, ya karena mohon maaf permasalahan di sekolah sebelumnya wah kerja keras dan sebagainya dituntut dengan mungkin pendapatan yang sedikit, ya dengan kerja yang mungkin tidak seimbang, tapi ketika kita mendapatkan satu kesempatan di sini ya kerja totalitas. Nah ini yang diharapkan ke anak-anak ya, ketika dia belajar dia juga melakukan secara totalitas. Lanjut, ya. Nah dari disiplin positif tadi, semoga anak-anak nanti ya ketika kita tanamkan disiplin positif dengan kontrol yang akurat sekolah, keyakinan kelas, itu nanti dapat menciptakan yang pastinya 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bertakwa mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan benar kritis. Inilah yang ada di kurikulum Merdeka, bahwa kita nanti menciptakan atau mencetak ya pelajar-pelajar Pancasila dengan 6 karakter tersebut. Baik, kita yang kedua. Ya, tadi disiplin positif, yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Kita harus paham sebelum menanamkan budaya positif, kita harus paham terlebih dahulu perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ketika kita bertemu dengan peserta didik kita atau murid kita harus tahu, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya anak-anak sekarang seperti itu. Yang kedua, ya, motivasi perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu pasti yang saat ini diinginkan oleh anak-anak kita. Ketika anak bekerja, Bu, nanti saya dapat apa? Ya, misalnya seperti, Bu, saya ngerjakan ini dapat apa? Selalu sering kita temui hal seperti ini. Ya. Nah, kita harus tahu perilaku anak-anak didik kita. Dia melakukan sesuatu karena apa? Apakah karena ingin mendapatkan supaya tidak dihukum atau mendapatkan penghargaan, atau yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Diharapkan dari 3 motivasi ini, yang ketiga inilah yang kita harapkan ke anak-anak kita.
Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, mereka akan berpola atau perilaku yang mungkin seperti lagunya rumah, ya, topeng. Kita memakai topeng, ya, kita memakai topeng supaya terhindar. Ya. Contoh simpel yang kita temui di sekolah kita, anak-anak ketika awal masuk pakai sepatu, ya, tapi ketika setelah tengah pelajaran, ya, mereka membuka sepatunya beralasan, mohon maaf Pak, ini tadi habis olahraga, mohon maaf Pak, ini habis sholat, ini apa? Itulah, ya, supaya mereka menghindari hukuman yang tidak nyaman dengan alasan. Ya, lanjut. Kita ke keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ketika budaya positif di sekolah, tentunya Bapak Ibu guru harus menekankan tentang keyakinan sekolah dan kelas. Apa sih keyakinan sekolah dan kelas? Kalau dalam bahasanya dulu itu seperti kesepakatan. Nah, di keyakinan sekolah ini atau kelas sebenarnya ada satu lagi di sini adalah keyakinan mengajar. Jadi begini Bapak Ibu, keyakinan sekolah itu adalah aturan tata tertib sekolah. Kalau keyakinan kelas itu yang dibentuk oleh wali kelas yang membuat satu kesepakatan kelas. Kalau dulu kesepakatan kelas, tapi sekarang namanya keyakinan kelas. Nah, satu hal lagi yaitu keyakinan mengajar, karena Bapak Ibu guru kalau di SMP bukan seperti di SD ya, kalau di SD guru kelas itu membuat keyakinan kelas cukup. Tapi ketika Bapak Ibu guru di SMP, SMA itu kan berbeda-beda. Kayak bahasa Indonesia sendiri, matematika sendiri, IPA sendiri. Nah, ketika masuk dalam satu kelas, diharapkan Bapak Ibu membuat satu keyakinan yang namanya keyakinan mengajar. Ya. Beda dengan keyakinan kelasnya karena dia bentuk ketika pada saat berada dengan wali kelas. Ketika mengajar, bentuklah satu keyakinan mengajar. Misalnya ketika matematika masuk, ya, berikan salam, itu satu keyakinan mengajar. Kemudian menyapa Bapak Ibu guru, ya. Kemudian saling menghargai, dan seperti itu. Nah, contoh simpelnya, nah seperti ini, ya. Ini keyakinan kelasnya ya, saya contohkan keyakinan kelas ketika dengan wali kelas. Ya, dia bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ya. Kemudian menjaga meletakkan barang sampai pada tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Nah, inilah dari keyakinan kelas ini nanti akan terbentuknya budaya positif karena ini dilakukan setiap kali dalam pembelajaran. Nah, kalau anak Bapak Ibu mengajar, keyakinan mengajar ini ada dalam diri Bapak Ibu, kemudian diimplementasikan ke anak-anak, itu nanti anak-anak secara otomatis budaya positif di dalam pengajaran itu akan terbentuk. Nah, keyakinan sekolah kelas itu bagaimana membentuknya? Yang pastinya satu, keyakinan sekolah kelas bahkan mengajar itu tentunya adalah hal-hal yang positif. Pertama, Bapak Ibu, kalau boleh saya awalnya itu adalah membuat yang namanya kesepakatan. Ya, kesepakatan. Contoh ini ya. Satu, misalnya, ayo kesepakatan kita sepakat apa? Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Ya. Yang kedua, ya, jangan atau tidak boleh ramai di kelas. Oke. Kemudian tiga, tidak boleh membuli, misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini kesepakatan. Kemudian diturunkan. Ya. Masih dalam bentuk yang namanya kesepakatan positif. Kesepakatan positif seperti apa? Bahasanya dibuat lebih positif. Contoh satu, kalau tadi jangan membuang sampah sembarangan. Jadi dibentuk kalimat positifnya seperti apa?
buanglah sampah pada tempatnya, bisa. Oke, pada tempat. Atau jagalah kebersihan. Nah, kemudian yang kedua, misalnya jangan atau tidak boleh ramai di kelas. Misalnya, kalau buat kata positif, nah, menjaga ketenangan. Ketenangan ketika belajar. Misalnya. Ketiga, jangan membuli. Nah, ya. Apa positifnya? Saling menghormati, menghargai. Seperti ini baru kesepakatan positif. Baru diturunkan kembali menjadi yang namanya keyakinan. Keyakinan sekolah, kelas atau mengajar. Keyakinan apa? Dari tiga ini mana yang bisa diterapkan di kelas itu? Kalau jagalah kebersihan mungkin ke semua ya. Mungkin misalnya, oh diambil ini. Poin yang ketiga, saling menghargai dan poin kedua dan tiga, menjaga ketenangan saat belajar, sama tiga, saling menghargai. Nah, ini yang namanya keyakinan yang harus dilakukan oleh. Nah, ketika membentuk satu keyakinan sekolah, kelas itu ada tahapannya sebenarnya. Jadi dari bahasa ini kan biasa ya anak-anak, tidak boleh makan di kelas ya. Mereka masih menggunakan bahasa yang belum positif. Nah, baru oke, ditulis tidak apa-apa. Setelah mereka mengungkapkan itu semua, kemudian dibuat bahasa positifnya. Oke, kita buat positifnya ya supaya karena hal positif yang kita terapkan ke anak. Ya. Nah, setelah itu baru dibuat yang namanya keyakinan. Keyakinan dibikin dari berbagai kesepakatan positif tadi untuk yang bisa diterapkan di kelas itu. Nah, inilah salah satunya mengenai keyakinan sekolah, kelas, bahkan mengajar. Nanti Bapak Ibu ketika mengajar di kelas, upayakan kalau yang belum membuat satu kesepakatan keyakinan mengajar, dibuat keyakinan mengajar. Ketika Bapak Ibu jadi wali kelas, buatlah satu keyakinan kelas dengan anak-anak itu Bapak Ibu di situ. Bentuknya seperti dibuat menarik mungkin supaya itu bisa terlihat oleh anak dan itu bisa setidaknya anak melihat, kemudian membaca, kemudian bisa melakukan. Dan pastinya itu. Oke, lanjut Bapak Ibu, itu mengenai keyakinan sekolah kelas. Nah, kita ice breaking dulu Bapak Ibu sebelum masuk ke tentang kebutuhan dasar manusia, karena ini ada kaitannya dengan filmnya itu. Jadi sudah pernah dilihat
ruangan ini, sebenarnya kita nanti akan diajarkan di sini. Ya. Dulu di pasaran dulu ya, kalau sekarang mungkin ya siap-siap dengan para opsi. Kalau dihubungkan dengan keyakinan kelas tadi atau sekolah atau keyakinan mengajarnya, berarti hanya satu, ketika dia terlambat dari pukul tangan. Nah, tapi dalam sutikan ini kita tidak membahas tentang keyakinan kelas. Seperti itu, Bapak Ibu, artinya ketika kita jadi seorang pendidik tentunya jangan sampai seperti guru tadi ya. Nah, dari tayangan tadi kira-kira ya, apa yang kita ambil? Kita bisa ambil melihat latar belakang siswa ya. Sebelum kita menjas anak ini kenapa terlambat, sebenarnya alangkah lebih baiknya kita tanya dulu kita dulu alasan dia kenapa terlambat ya. Jadi kita tidak melihat secara keseluruhan ya. Bahkan permasalahan anak ketika di rumah itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ya, ada juga di sini contohnya ada seorang anak perempuan yang
ketika kami tanya, ya, yang pertama beralasan tidak ada yang mengantar, kedua harus jalan kaki, ketiga dia harus menjaga adiknya. Tapi setelah kita telusuri ternyata ya, dia sering terlambat itu karena dia harus ngopengi adiknya. Dan ya, seperti yang dibilang, adiknya itu masih TK, ibunya kerja di warung di Gotong Royong, harus berangkat pagi jam 4, bapaknya itu yang keliling pakai mobil, ya, dia mengantar lebih banyak kelompok. Kalau kelompok itu harus tepat waktu, karena kalau dia terlambat sedikit dia sudah busuk. Dan di rumah itu 3 buah anak, dan diberi tanggung jawab orang tuanya untuk mengurus adiknya. Maksudnya dia harus mengantar adiknya, dari awal ketikanya, ya, kemudian karena di situ tidak ada saudara-saudara, dia pendatang. Nah, dari ini semua mungkin ketika kita melihat situasi kondisi anak ini, kita hanya melihat telat. Ya, dia memang menyalahi keyakinan sekolah, tapi setidaknya seorang guru bisa menjadi seorang pembimbing, ya, bukan hanya guru bimbingan konseling yang menjadi pembimbing, tapi setiap guru itu diusahakan berupaya untuk menjadi seorang. Nah, anak Bapak Ibu, yang perlu kita pahami selanjutnya untuk menerapkan budaya positif yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ada beberapa pernyataan bahwa ketika seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau aturan sekolah atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Saya garis bawahi, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal. Mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa sih contohnya? Nah, kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, contoh kalau bertahan hidup, misalnya kalau kita besok mungkin menemui anak-anak kita atau bahkan setiap harinya, ketika mengajar anak-anak itu izin, Pak, saya mau ke belakang, Bu, saya mau ke belakang. Tapi mereka malah pergi ke kantin makan. Nah, artinya mereka itu lapar sebenarnya, ya. Dan istilahnya kalau perilaku manusia, mereka ingin bertahan hidup. Tapi sebenarnya kita kembali lagi ke flashback ke mana, ke materi kita yang sebelumnya, yaitu kreativitas. Dia salah dalam keyakinan sekolah. Mereka gagal. Makanya saya garis bawahi, mereka gagal ya, untuk bertahan hidupnya. Harusnya menunggu apa? Istirahat. Tapi mereka gagal ya, untuk mengembangkan perilaku manusia yang ada. Ya, kasih sayang atau rasa diterima. Ya, ini yang muncul banyak saat ini. Mereka sebenarnya butuh kasih sayang dan rasa terima. Anak-anak kita banyak sekali kasus yang kami hadapi ya di sekolah ini tentang bully. Ya. Ketika bully itu, anak yang membuli itu biasanya mereka lebih kurangnya kasih sayang dan mereka ingin merasa diterima oleh teman-teman. Ketika mereka membuat ketawa orang di satu kelas, mereka senang. Ya. Tetapi kalau kita mau mengupas banyak dari anak-anak yang suka membuli itu, ya, itu malah mereka memiliki masalah dari belakang itu luar biasa. Contoh mungkin Pak Desa pernah menemui dengan Ega, ya, salah satu murid kita Ega. Wah, dia kalau bully temannya, temannya sampai sakit perut, ya, bahkan ketawa-ketawa, bahkan sampai manifestasinya udah misalnya sakit muncul. Dan itu tujuannya membuli. Ya. Nah, sebenarnya dia itu pengen diterima oleh teman-teman satu kelas dan kasih sayang dari orang-orang sekitar. Dan perhatiannya, ya, sekali lagi gagalnya mereka adalah ketika mereka nyalain aturan tadi, ya, tidak menghargai orang. Ya, lanjut, penguasaan, kebebasan, kesenangan ini sebenarnya banyak juga kita temui. Kalau penguasaan itu lebih identik dengan kekerasan, ya. Jadi kita lihat anak-anak yang merasa, oh,
misalkan situasinya contoh kakak kelas kadang malah adik kelas. Tidak penguasaan, mereka gagal dalam penguasaan. Tidak ngomong adiknya tetapi malah seperti kebebasan. Ya, kemudian nah ini kebebasan besok mungkin bapak ibu akan menemui ya anak-anak yang suka bolos biasanya. Ya, bolos itu mereka pengen kebebasan. Aku sumpah aku malas di guru ini sama guru ini. Ya satu kemarin kalau bapak ibu melihat di depan sekolah itu Bu Desi dan Bagas, ya, karena dia malas dengan pelajaran seni karena dia tidak bisa gambar, dia tak mau gambar, dia mau melakukan satu kesalahan tentang melanggar kayak nafas, dia keluar kelas, ya bosan dengan gurunya. Aku pengen bebas dari guru. Nah, ketika dilakukan restitusi nanti ada yang kegiatan untuk restitusinya kalau kita menghadapi anak-anak seperti itu harus bagaimana? Ya itu tadi diterapkan oleh Bu Desi. Kamu kenapa? Mengapa? Ya, nah dia bisa mengungkap. Ya, saya itu orang yang bisa gambar. Saya paling benci gambar. Ternyata kita temui ada anak seperti ini. Lalu bagaimana? Ya, mode pengajaran kita. Melihat gaya pengajaran mereka. Oke, lanjut, Bapak Ibu. Ya, ini sebenarnya ada kasus. Ya, Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, ada beberapa pertanyaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Maksudnya adalah Ibu Zulaika ini bingung ya, menghadapi Tommy ya, karena sering meminta bekal siang mereka dengan paksa. Nah, saya di sini tidak akan suruh Bapak Ibu di sini mengungkap, tapi kita melihat apakah benar ya, prediksi-prediksi yang nanti dilihat di sini. Alasan Tommy pertama, ya, tadi bertahan hidup ya, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tetapi dia melanggar, ya. Dia pengen bertahan hidup, tetapi salahnya adalah dengan meminta paksa. Itu kita kupas dua. Alasan Tommy kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasarnya saja dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi anak-anak yang seperti ini bermasalah, bahkan bermasalah membutuhkan komunikasi dengan orang tua, jangan sampai kita lepas dari komunikasi dengan orang tua. Harus. Ya, ternyata dibuktikan di sini, yang di situasi dulu sebelum kami, ya kalau masalahnya berat dan tapi ketika masalah-masalah kecil, ya kita berusaha memanggil orang tua. Saya sempat ya waktu awal di sini, wah Pak, kayak gini aja tidak dipanggil, karena ketika waktu saya di swasta, ya, sedikit masalah pun kecil itu orang tua harus tahu, karena mereka menitipkan. Jangan sampai mereka tahu dari orang lain, dari temannya, anaknya, bahkan mungkin dari tetangganya. Itu kadang-kadang pembicaraan itu bisa ditambah dan dikurangi. Ya, itu kayak contoh kemarin anak itu merokok, sepatunya disita karena dia keluar sekolah sini merokok di warung itu, dia nggak pakai sepatu, jauh pelajaran. Nah, ketika dia mau menyampaikan ke orang tuanya takut, dia bilang apa? Pak, dipanggil ke sekolah, sepatuku disita. Sebenarnya masalah beratnya adalah dia merokok. Wah, bapaknya sini sudah memotong tangannya, sudah gitu kayak main akosanya atau minta itu BK-nya melakukan itu, gak jekel. Jadi ketika kita sampaikan itu orang tuanya dulu, artinya, oh ternyata anak saya salah. Nah, ketika ini komunikasikan besok, jangan takut dengan
hal seperti itu, asal kita dengan tatanan, aturan, dan prosedur yang benar, orang tua akan memahami dan sangat-sangat berterima kasih. Oke, lanjut. Kita kupas yang ketiga, yaitu alasan karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ketika diminta makan bekalnya oleh Tommy, dia menuruti, ya, entah karena mesake atau karena ancaman, ya. Nah, ini Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan, karena jadi takut sama teman-teman satu kelas, seperti itu, ya. Kemudian alasan yang keempat, yaitu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, ya, karena mungkin yes, bisanya ibunya nyiapkan tahu dan tempe terus, ya, kalau nggak hanya soto, ya, karena vitamin kita sejak dulu SD, ya, SD, SMP, SMA, soto, ya. Nah, mungkin dia merasa bosan, ya, dan membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makan tempat teman-temannya yang beraneka ragam, ada telur, ada ayam, dan sebagainya. Nah, Tommy itu berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dia bebas ngambil sana sini, makan sana sini. Ya. Tapi sekali lagi itu alasan ketika si Tommy melanggar. Nah, keempat, yang kelima, ya, karena dia melakukan hanya iseng. Ya, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makannya, dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu. Nah, ini banyak sekali kita melihat, tadi saya katakan Ega tadi, ya gitu, kalau temannya sudah ketawa saat kelas itu, wah, senangnya luar biasa. Ya. Nah, ini Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan yang dia dapatkan mungkin salah, karena dia gagal memenuhi kebutuhan. Nah, begitu Bapak Ibu, ya, dari beberapa budaya positif yang nanti kita terapkan di sekolah itu, mungkin ada beberapa menemui hal seperti tadi, ya, budaya positif yang nanti kita terapkan, kemudian kebutuhan dasar manusianya, ya, kita harus tahu itu semua untuk membentuk yang namanya budaya positif di anak-anak. Nah, ketika mereka melakukan satu pelanggaran, nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yaitu kita harus menempatkan diri kita dalam posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi apa? Ya, ada beberapa, ya Bapak Ibu. Kita itu sebagai apa sih? Kontrol kita. Apakah kita sebagai penghukum, atau kita sebagai guru pembuat merasa bersalah, atau kita guru sebagai teman, atau guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Nah, kalau dalam pendidikan guru penggerak, ya, kita diharapkan dua ke bawah, ya, dua ke bawah, ya, jangan sampai yang pertama. Tetapi kemarin ada satu, ya, hal yang mengatakan bahwa 1, 2, 3, 4, 5 kita bisa terapkan di setiap kondisi dan situasi. Ya, guru sebagai penghukum, ya, apakah guru yang menghukum? Sebenarnya bisa, tapi menghukum dengan positif. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, bisa dilakukan, tapi asal kita dengan hal yang positif juga. Lalu bagaimana nanti? Nanti kita akan melihat dengan segitiga restitusi, ya, cara. Nah, kemudian guru sebagai teman, jelas ini yang harus kita lakukan, ya, ke anak-anak kita. Karena supaya apa? Tadi kan selain masalah di luar, masalah di dalam, mungkin penyebab atau penyebabnya masalah di rumah itu akan bisa terungkap kalau kita sebagai teman. Ya, itu lebih menarik sebenarnya ketika mengungkap satu masalah anak. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Ya, pemantau itu pemantau perkembangan anak. Ketika anak ini sudah melakukan kesalahan, kita sadarkan, oke, baik, besok Bapak Ibu guru akan melihat ya perkembangannya bagaimana. Itu tetap disampaikan ke anak, karena anak akan merasa, oh, aku dipantau ya sama Bapak Ibu guru, aku tetap berusaha jadi yang terbaik. Aku tidak mau melakukan kesalahan. Itulah pemantau. Kalau dicor, jangan, kasihan, anak akan merasa terkait. Kita pantaunya dari, mohon maaf Bapak, sesama rekan sejawat. Dia tuh kayak si Ega,
sampai 3 itu sudah hal positif ya, itu dari orang lain gitu ya. Dari temannya mungkin, gimana Ega, wah udah nggak kayak dulu Pak, dia masih cerewet Pak, tapi sekarang sedikit banyak diam. Inilah ya, kita sebagai pemantau. Nah, yang diharapkan lebih lagi dari guru, apalagi di pendidikan guru penggerak, adalah sebagai gurunya manajer, bukan sebagai hanya kepala sekolah. Manajer itu kita bisa menata dengan baik, ya, bisa melakukan dengan langkah-langkah segitiga restitusi yang nanti kita akan lihat. Dari 5 tadi kita diharapkan posisinya sebagai manajer. Manajer itu terkadang dianggap sebagai orang yang hanya memerintah, ya, tetapi bukan. Ya. Tapi membuat bagaimana mengelola, ya, apalagi kita ini berhubungan dengan bagaimana mengelola murid itu untuk bisa menjadi anak yang bertanggung jawab, ya, memiliki kesadaran diri, ya, kemudian menemukan solusi bagi permasalahan anak. Itu telah sebagai manajer. Artinya dari ke 5 tadi, ya, manajer ini bisa mencakup 4 ini sebenarnya. Ya, karena dia punya hak, hak kritik tentang dia sebagai pembuat, tapi menghukumnya yang positif. Dan dia bisa, manajer bisa sebagai pembuat masalah. Belum tentu guru yang pembuat masalah bisa jadi manajer. Belum tentu guru yang suka sebagai dia muridnya teman, dia sebagai manajer, belum tentu. Ya, karena guru yang manajer ini bisa mengelola keempat. Gitu. Oke, lanjut kita. Nah, oke. Kita langsung ke segitiga restitusi. Nah, kalau kita menemui berbagai masalah anak, ya, misalnya salah satu saja terlambat, ya, atau mungkin dia ramai di kelas, atau dia tidak mengerjakan, atau permasalahan yang menyalahi keyakinan kelas, keyakinan sekolah maupun keyakinan mengajar Bapak Ibu, ya, salah satu upaya untuk mengatasinya adalah dengan segitiga restitusi. Sebenarnya ini segitiga restitusi itu terungkap sekarang, diungkapkan, tetapi sebenarnya sudah dilakukan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menemui, tapi baru terbahasa sekarang. Oh, sebenarnya ini segitiga restitusi. Ya, contoh, ya, segitiga restitusi langkahnya awalnya apa? Ya, menstabilkan validitas tindakan, ya, kemudian menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Nah, ini seperti apa? Misalnya anak terlambat, kemudian ditanya itu jangan mopo telat, boy. Ya, anak akan mohon maaf ya, mindset, kemudian alam bawah sadarnya, kemudian hatinya akan tertutup langsung. Dia nggak akan mengapa yo, ini butuh oleh apa ini, berarti ekspresi kita jengkel atau apa. Wah, terlambat ya. Buat kesadaran dulu. Ya Pak, saya terlambat, mohon maaf. Upayakan anak bagaimana dia mengungkapkan kata maaf. Baru masuk kenapa kamu terlambat. Ini bahasanya toh perilaku sikapnya dia mungkin ada yang ketakutan. Apa saya terlambat, saya akibat saya bocor. Ya, tapi ekspresi kita jangan tadi satu marah, kemudian jangan muncul tidak itu. Setelah datang aja ini sudah terlambat. Masuk sekolah aja sudah luar biasa ya enggak? Nah seperti kita tanyakan dulu alasannya mengapa. Ya. Nah, kemudian setelah tanya alasannya kita dengarkan. Setelah itu kita pancing dia. Ya. Karena yang kedua mesti bahasa ke validitas tindakan yang salah. Kamu tahu nggak kalau kamu itu terlambat? Salah tidak? Iya Pak, salah. Kamu melanggar aturan sekolah ya? Iya Pak. Terlambat lebih dari 5 menit, 10 menit, 15 menit. Oh bagus. Ya. Nah, sebenarnya itu sudah pernah kita lakukan. Ya. Tapi terkadang-kadang ini di awal
bisa. Kamu sudah terlambat berapa menit? Ayo coba, ayo, setelah ini. Berarti kita ke validitas tindakan yang salah. Itu anak akan membentengi diri. Ya. Kalau bertemu itu kita tenang dulu. Coba ditotoyo. Oke. Ya awalnya kenapa terlambat, setelah tanya, oh ya. Mungkin dulu bapak ibu dulu tidak pernah ya merasakan. Kamu tahu nggak kalau terlambat berusaha? Ya, tahu Pak. Kalau mereka sudah diajak omongin begini, baru ya ada konsekuensi, ada. Ya. Ada konsekuensinya, ada. Ya, menayangkan keyakinan. Nah, kalau kamu sudah melanggar keyakinan, kira-kira yang tertera dari keyakinan sekolah atau aturan sekolah, konsekuensinya apa? Dia yang mengumumkan. Oh ya Pak ya, mungkin ikut. Kalau di sini kan ikut membersihkan, membantu membersihkan lingkungan sekolah, nyapu, menghapus, atau kedua minta maaf dengan wali kelas karena sudah terlambat. Bagus lakukan. Asal itu hal positif. Kalau dia bilang, yo nggak apa-apa Pak, saya terlambat tak masuk kelas, nah itu baru kita mengarah ke tadi kontrol kita sebagai penghukum. Ayo, ya, ingatkan. Ya, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai budaya positif. Ya, dimana budaya positif ini ada beberapa langkah yang mungkin perlu kita terapkan, kita kembangkan, baik dari membentuk disiplin positif, ya, kemudian membentuk perilaku manusianya ke anaknya, kemudian membuat satu keyakinan, bahkan kebutuhan dasar manusia harus kita tahu, dia itu kebutuhannya untuk kebebasan atau bertahan hidup dan sebagainya. Dan ketika kita menghadapi itu, kita harus sebagai seorang manajer yang bisa mengelola posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir, gunakan sedemikian restitusi untuk menangani anak-anak yang atau melakukan satu tindakan salah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya bisa mendengarkan desiminasi saya. Ya, semoga ini bisa bermanfaat ya untuk kedepannya. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Demikian video aksi nyata saya desiminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya SMK. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan mari menggerakkan.